Jawabannya kita langsung hari ini. Najwa kenapa? Sakit. Terus ada lagi? Tidak? Tidak ada semua? Alhamdulillah. Najwa itu naon? Sudah ada Najwa kita memasuki pembelajaran yang belajar. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang interaksi desa dan kota. Nah, untuk selanjutnya ya, di sana ada faktor kenapa interaksi tersebut bisa sekarang ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tuang bareng, kita mau. Awal gaji hanya bersemangat. Jalan aja yuk. Ayo. Gas. Pada hari ini, Kamis tanggal 21 November 2024, sidang perkara pidana nomor
2024. Waktu 10.00 waktu Indonesia Barat. Tempat ruang sidang utama Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Jaksa penuntut hukum menyerahkan berita acara kepada majelis hakim. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa dipersilakan masuk ke dalam ruang persidangan. Dewi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang perkara pidana dengan nomor perkara 123-P-2024-PN-PSM atas nama terdakwa Rifki Ilham, Arul Evansyah, Aditya Septiana, Daka Aditya, Muhammad Bisan, Riki Ricardo, Alvin Nurul, dan Rahina dinyatakan dibuka. Saudara Panitra, harap bacakan agenda sidang hari ini. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum terhadap para terdakwa. Yang mulia, izinkan kami untuk membacakan surat dakwaan kepada para terdakwa. Surat dakwaan pada terdakwa Rifki Ilham, Arul Evansyah, Aditya Septiana, Daka Aditya, Muhammad Bisan, Riki Ricardo, Alvin Nurul, dan Rahina didakwa dengan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan dengan berencana terlebih dahulu melakukan dua orang lain diancam dengan pidana mati atau pidana penjara atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Berdasarkan hasil penyelidikan, para terdakwa secara bersama-sama dan dengan rencana terlebih dahulu telah menghilangkan nyawa korban Vina Marcelia pada hari Minggu 17 November 2024 di wilayah Senyap, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Terima kasih, saya jaksa penuntut umum. Apakah terdakwa memahami dakwaan yang telah dibacakan? Ya. Sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Saudara jaksa penuntut umum, harap hadirkan saksi pertama. Saksi pertama yang kami hadirkan adalah Saudari Yola. Saksi mana yang melihat korban terakhir kami bersama para terdakwa? Saksi atas nama Yola dipersilakan memasuki ruang sidang. Baiklah, saudari saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saya siap memberikan keterangan dalam persidangan ini yang mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam map dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saya siap memberikan keterangan dalam persidangan ini yang mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam map dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama Yola Rahmawati, tanggal lahir 23 Januari 2006,
Saksi Yola, mohon jelaskan kepada majelis hakim apa yang Anda ketahui terkait kejadian pada tanggal 17 November 2024. Pada hari itu, sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, saya pulang sekolah bersama korban bernama Serja. Saat di perjalanan, ada sekelompok anak-anak geng motor sedang berkerumun. Pada saat itu, mereka mengganggu korban. Beliau hampir dilecehkan. Karena merasa terancam, korban menyiram salah satu anak geng motor tersebut, sehingga memunculkan amarah. Geng motor tersebut langsung mengejar korban hingga korban dirundung oleh geng motor tersebut hingga korban tidak bisa tertolong. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan serahkan barang bukti ke majelis hakim. Apakah benar barang ini adalah barang bagian dari alat untuk membunuh korban? 1. Senjata tajam berupa pisau yang ditemukan di dekat lokasi kejadian. 2. Pakaian korban dengan bercak darah yang diidentifikasi sebagai darah terdakwa. Diketahui melalui uji beredar. Rekaman CCTV dari teks terdekat yang memperlihatkan salah satu terdakwa, Raka Aditya, membeli pisau sehari sebelum kejadian. 4. Pesan teks dari ponsel korban yang menunjukkan ancaman dari terdakwa Aditya Septiana beberapa hari sebelum kejadian. 5. Sidik jari terdakwa ditemukan pada kendaraan yang digunakan untuk membawa korban. 6. Keterangan saksi yang melihat korban terakhir kali bersama beberapa terdakwa. Ya benar, barang tersebut saya lihat semuanya dengan mata kepala saya sendiri. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia, saudari saksi. Apakah benar pada saat itu saudari saksi melihat korban tersebut dibunuh secara berkerumun oleh geng motor tersebut? Benar yang mulia, saya melihat kejadian tersebut dari jauh. Namun saya tidak sempat merekamnya karena handphone saya terjatuh pada saat saya lari. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudari saksi? Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudari saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Kasih pada jaksa penuntut umum, apakah terdakwa memahami dakwaan yang telah dibacakan? Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya. Baik yang mulia, petugas mohon hadirkan saksi 2 atas nama Ratih ke persidangan. Saksi atas nama Ratih dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudari saksi, apakah saudari sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, yang mulia, saya sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baik Pak, bisa lihat kami identitas saudari berupa KTP? Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudari dan saya minta saudari menjawabnya dengan jelas. Nama, Ratih Rahmatika, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 7 September 2005, jenis kelamin perempuan, umur 20 tahun, agama Islam, alamat Sineam, pekerjaan polisi, kebangsaan Indonesia. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudari harus disumpah atau berjanji. Untuk itu, saudari bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersumpah, yang mulia. Kepada rohaniawan dipersilakan untuk mengambil tempat. Saudari, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan
Saudari saksi telah bersumpah menurut agama yang saudari anut. Untuk itu, kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti Yang Mulia. Saudari saksi, apakah saudari kenal dengan terdakwa? Ya, Yang Mulia. Saudari saksi, apakah saudari ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Ya, Yang Mulia. Saya sepupu korban. Saudari saksi, mengertikah saudari mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Mengerti Yang Mulia, terkait penangkapan yang saya lakukan pada tanggal 17 November 2004. Baik, silakan penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi? Ada Yang Mulia, apakah benar Anda yang melakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa? Ya, Bu. Saya bersama rekan saya satu rebu tiket yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahkan saudari melakukan penangkapan terhadap terdakwa? Saya melakukan penangkapan bersama rekan saya tepatnya pada hari Minggu 17 November 2024. Di mana saudari melakukan penangkapan terhadap terdakwa? Penangkapan dilakukan di gang menuju ke sekolah korban. Apakah saat melakukan penangkapan terdakwa melakukan perlawanan atau mencoba melarikan diri? Tidak, pada saat itu karena terdakwa sudah tidak ada di tempat dan terdakwa melarikan diri sebelum saya dan rekan saya ada. Baik, hukum Yang Mulia, pertanyaan dari kami. Baik, saudari jaksa penuntut umum. Selanjutnya kepada saudari penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada, Yang Mulia. Baik saudari saksi, dari mana Anda mengetahui bahwa saudari Gina meninggal? Kami bersama rekan mendapatkan informasi dari teman korban yang melapor. Apakah ada barang bukti yang saudari temukan di TKP? Ada Yang Mulia, kami menemukan pisau dan 2 balok yang masih berlumuran darah. Dari mana Anda tahu bahwa senjata tersebut merupakan barang bukti yang digunakan untuk menganiaya korban? Saya bersama rekan mengetahui dari pengakuan terdakwa pada saat melakukan penangkapan. Apakah benar saudari terdakwa telah mengaku yang melakukan pencurian tersebut? Benar Yang Mulia, pada saat penangkapan saudara terdakwa sudah mengakui perbuatannya. Apa saja yang saudari terdakwa akui kepada saudari? Saudara terdakwa mengakui sudah menganiaya korban dan direncanakan dengan teman lainnya dengan alasan masalah pribadi. Baik, Yang Mulia, pertanyaan dari saya cukup. Selanjutnya, pada hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Tidak, Yang Mulia. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Tidak, Yang Mulia. Baik, saudari saksi, apakah saudari saksi akan menambahkan keterangan yang saudari ketahui lagi? Baik, untuk sementara cukup Yang Mulia keterangan dari Dari terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudari saksi? Enggak, Mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup. Dan kami ucapkan terima kasih. Apabila kamu membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudari saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudari saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pada terdakwa. Saudara Rifki Ilham, sebagai terdakwa utama, apakah benar Anda merencanakan pembunuhan terhadap korban? Ya, benar Yang Mulia. Saya merencanakan pembunuhan dan kami hanya ingin memberikan pelajaran kepada korban. Tapi situasi menjadi tidak terkendali. Apakah terdakwa lainnya turut serta dalam rencana tersebut? Saya hanya ikut-ikutan Yang Mulia. Saya tidak tahu bahwa hal ini akan berujung pada kematian korban. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutan. Jaksa penuntut umum menuntut agar seluruh terdakwa dihukum dengan pidana penjara seumur hidup, mengingat keseriusan dan kebrutalan tindakan mereka yang telah menghilangkan nyawa korban secara terencana dan bersama-sama. Jaksa juga menekankan bahwa tindakan para terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan dan berusaha menghilangkan barang bukti untuk menghindari hukuman. Jaksa penuntut umum menuntut agar seluruh terdakwa dihukum dengan pidana penjara seumur hidup, mengingat keseriusan dan kebrutalan tindakan mereka yang telah menghilangkan nyawa korban secara terencana dan bersama-sama. Jaksa
Aditya Septiana penjara 20 tahun, Dapa Aditya penjara 20 tahun, Muhammad Iksan penjara 10 tahun, dikurangi 2 tahun masa percobaan karena faktor usia. Ricky Ricardo penjara 15 tahun, Alfi Nujul penjara 15 tahun, dan Rohliman penjara 10 tahun. Baik demikian, keputusan majelis hakim diberitahukan bahwa